Nama saya Jin. Saya seorang penulis bebas. Saya berasal dari Vietnam, Mintara Tanom, Ulun Murut. Jadi tujuan saya buat video ini untuk mengajar. Ini merupakan channel pertama saya untuk mengajar bahasa Murut kepada generasi muda Murut lah. Tapi kenapa perlu video pengajaran bahasa Murut? Disebabkan bahasa Murut itu hampir pupus. Tapi sebelum itu saya terangkan sedikit pasal ini suku Murut lah. Jadi siapa yang disebut sebagai suku Murut? Suku Murut merupakan suku yang ketiga terbesar di Sabah, tapi Murut juga terdapat di Kaltara, Kalimantan Utara, dan di Sarawak dan juga Brunei. Sinopo pihak ulun Murut tu ambit uyuk Indonesia, Kalimantan, ambit Sarawak dan ambit Brunei. So the another terms for this kind of group of people, border people, ataupun orang-orang sempadan yang setakat yang saya tahu. Selain itu juga di Sabah, kalau ikut data terkini, terdapat lebih kurang 120.000 orang Murut yang sekarang di Sabah inilah. Dan subetnik yang terbesar adalah subetnik Tahol. Ada juga Murut lain, contoh Tinggogon, Tidung, Paluan, Pujau saya ingat masuk juga, itu Nabai, apalagi Kolor. Tapi yang terbesar adalah Tahol, dan tidak keterlaluan jika saya katakan bahwa lingua franca di kalangan Murut itu sendiri adalah Tahol yang lebih digunakan. Terus itu berbalik pada masalah yang dihadapi oleh suku kaum Murut sekarang ini, kalau ikutkan data yang kajian kenapa Sormaya Rahun Ulun Watu Loro, kaji lah bahasa Murut tuh tidak sampai 50%. Ya kasku 50% ulun hayam Murut. Penutur aktif tidak sampai pun 50%. So means hanya lebih kurang 50 hingga 60.000. Itu pun dalam kelompok penutur aktif itu bahasa Murut yang digunakan mereka itu adalah sudah diasimilasikan dengan bahasa-bahasa lain, terutama Melayu dan Inggris ya. Jadi tujuan video ini dibuat supaya bahasa Murut itu dapat dikekalkan dan diajarkan dengan konsep pengajaran yang lebih mudah. Ini di mengikut kajian bahasa Murut itu akan hilang dalam 50 hingga 100 tahun akan datang, sekiranya tidak ada langkah-langkah yang dibuat, terutama pengajaran formal. Jika tinggal pada bahasa-bahasa lain, let's come with English. English have been prevail for many years. And why? Because they have their own education system for that. And the Malay, the closest relative to our Murutic language. So why do Malay can prevail? And they have been they have been to so many cabaran, and then they still prevail. Why? Kenapa boleh begitu? Kenapa Inggris boleh begitu? Sebab turun ada sistem pendidikan. So untuk mengharapkan ini Murut mewujudkan sistem pendidikan sendiri yang formal itu mungkin boleh dibuat, tapi kita perlukan langkah-langkah pertama. Saya tahu ada beberapa video YouTuber lain buat, saya sudah try tengok di YouTube. Tapi kebanyakan YouTuber Murut itu tidak ada sistem, tidak ada silibus lah. Terus dia punya pengajaran tidak ada silibus. Maya perahun bapak-bapak ya, ngano nali intuon kon kusono antutunan haling an sunuan tu haling, dong tidak ada itu.
Jadi tujuan saya buat video ini, saya akan terangkan daripada yang basic, contoh vokal ataupun vowels, in English they call it vowels. So sebenarnya dalam bahasa Murut itu pun kita ada sistem vokal tersendiri, dan dia sangat, bukan sangat lah, ada sedikit perbedaan dengan ini Melayu. Dan kita ada grammatical, kita ada grammar kita sendiri, kita ada tata bahasa kita sendiri. Cuma barang itu sepatutnya dikaji dan ditelusuri dengan lebih terperinci agar memudahkan untuk kita ajar kepada anak muda. Kenapa anak muda agak sukar untuk mau belajar bahasa kita sendiri? Sebab kita punya generasi muda sudah terbiasa dengan sistem pendidikan formal, they already used to that. So bila kita bagi dengan cara lama pengajaran, itu agak mustahil untuk mengikut. Itulah masalahnya. So saya berharap dengan langkah-langkah begini, ujian video yang begini yang saya akan buat nanti, harap mampu menimbulkan minat di kalangan anak muda dan orang bukan Murut lah. Jadi teman sanau orang kono lah. Jadi ini yang samperan pemaluan bang nuka taman noro hino hamin rahutaka rahom. Ya baik, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke,